Tim nasional Indonesia dihadapkan dengan ujian berat menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Jay Itzes dipastikan absen karena akan bertarung keras membawa Venezia promosi ke Serie A. Namun timnas Indonesia masih punya alternatif pemain keturunan lainnya. PSSI langsung mengebut naturalisasi dari sejumlah pemain keturunan. Calvin Verdong, Jens Reven sampai dengan Martin Paes ditargetkan sudah bisa bermain dalam waktu dekat. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup timnas Indonesia apabila pemain keturunan terbaru tampil sebagai berikut. Melakukan persiapan untuk memburu bintang keturunan baru. Timnas Indonesia terus mencari talenta keturunan anyar. PSSI sendiri memang punya target besar untuk bisa membawa skuad Garuda lolos ke sejumlah turnamen bergengsi. Salah satunya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Namun ambisi besar timnas Indonesia ini sempat diragukan oleh pundit lokal kenamaan bernama Justinus Laksana. Coach Justin menilai kalau timnas Indonesia masih belum punya kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026. Dirinya meminta para fans skuad Garuda untuk memasang target yang realistis. Akan tetapi, Erick Thohir masih berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, FIFA menambah kuota peserta dari 32 negara menjadi 48 negara. Jatah untuk benua Asia juga ikut bertambah dari yang semula 4,5 menjadi 8,5. Erick Thohir cukup optimis skuad Garuda bisa memanfaatkan peluang besar ini. Demi mewujudkannya, Erick Thohir akan menambah kekuatan demi memburu keturunan baru. Ketua PSSI ini sudah mengutus Indra Syafri keliling Belanda untuk mencari pemain berdarah Indonesia. Hasilnya ada beberapa nama yang menarik perhatian Coach Indra, mulai dari Kaya Simon, Dixon Marks, Sasa Dayton, Deleanu Art sampai dengan Safi Wulstra yang dilaporkan tertarik. Sementara rumor terbaru menyebut kalau Kevin Dix kembali berpeluang berseragam timnas Indonesia. Bek andalan Copenhagen ini gagal menembus skuad Belanda di Piala Euro 2024. Kabarnya Kevin Dix sudah mendapatkan restu dari keluarganya untuk dinaturalisasi. FC Copenhagen bahkan sempat mengunggah foto sang pemain dengan bendera merah putih. Penjaga gawang. Sintayong berpotensi akan segera mendapatkan amunisi baru di sektor penjaga gawang. Dengan skema permainan 5-2-3, posisi kiper utama diperkirakan akan jatuh kepada Martin Paes. Kiper berdarah Belanda ini sudah menjadi warga negara Indonesia sejak mengambil sumpah di bulan April. Paes mengaku sangat bangga telah resmi mendapatkan paspor Indonesia. Terbukti pemain dari FC Dallas ini sudah rajin belajar bahasa Indonesia dan menghafalkan Pancasila. Paes juga sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum dinaturalisasi. Saat ini sang pemain mengaku sudah nggak sabar untuk menjalani debut pertamanya. Akan tetapi Martin Paes harus sedikit bersabar karena proses naturalisasinya belum direstui oleh CAS. Alasannya sang kiper pernah membela timnas Belanda U23 di ajang Euro U21. Akibatnya Paes pun mulai pesimis bisa menjalani debut pertamanya menghadapi Irak dan Filipina. Namun Sintayong masih berharap Martin Paes bisa main di dua laga yang akan datang. Buktinya Coach Sintayong masih menyisakan satu kuota kiper dalam skuad sementara. Apabila gagal debut, Sintayong juga masih bisa mengandalkan Hernando Ari. Coach Sintayong juga berpeluang untuk memanggil satu kiper tambahan seperti Syahrul Trisna dan Muhammad Riyandi. Pertahanan. Di sektor pertahanan, timnas Indonesia dipastikan gak akan diperkuat oleh Jay Itzes dan Elkan Bagot. Kebenaran kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Sintayong. Bang Jay sendiri dipastikan absen saat berhadapan menghadapi timnas Irak. Alasannya, pemain kelahiran Mierlo ini harus bertanding menghadapi Cremonense di partai final playoff Serie B. Artinya, ini menjadi pertandingan hidup mati untuk Venezia agar bisa memastikan diri lolos ke Serie A. Sementara itu, Elkan Bagot nggak masuk dalam daftar skuad yang dipanggil. Rumornya Coach Sintayong masih kesal karena Bagot pernah menolak panggilan timnas U23. Namun pelatih 53 tahun ini pun enggan memberikan alasan lengkap saat ditanya awak media. Dengan absennya Bagot dan Itzes, lini pertahanan bakal diisi oleh Justin Hubner, Jordi Amat, dan Rizky Ridho.
Ketenangan dari Jordi Amat diharapkan bisa mengatasi situasi bola mati pemain Irak. Pasalnya, skuad Mesopotamia punya pemain-pemain yang berpostur tinggi. Sementara Rizky Ridho dan Hubner bakal diinstruksikan untuk menutup ruang pada penyerang-penyerang cepat. Kedua pemain ini punya kelincahan dan kepiawaian dalam membaca permainan. Indonesia sendiri berpotensi kehilangan dua pemain di posisi bek sayap. Pasalnya, Yance Sayuri dan Nathan Chuaon mengalami masalah di sesi latihan pertama. Itu artinya Sintayong diperkirakan bakal mengandalkan Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan. Keduanya akan mendapatkan instruksi menjalankan strategi menyerang. Sebagai opsi, skuad Garuda masih punya dua bek sayap seperti Sandy Walsh dan juga Shane Patinama. Apalagi Patinama sedang dalam motivasi tinggi dan berambisi menyapu bersih dua laga sisa. Gelandang. Posisi gelandang nampaknya akan dipercayakan kepada Ivar Jenner dan juga Tom Haye. Kedua pemain ini menjadi opsi terbaik untuk menghidupkan permainan di lini tengah. Tom Haye sendiri punya kemampuan pendistribusian bola yang sangat baik untuk memanjakan para penyerang. Selain itu, Sintayong juga bisa memanfaatkan kemampuan situasi bola mati. Pasalnya, pemain 29 tahun ini punya umpan akurat yang bisa dimanfaatkan para pemain berpostur tinggi. Kemampuannya ini pernah dibuktikan saat berhadapan dengan Vietnam. Di laga itu, Tom Haye sukses melesakkan satu assist untuk gol yang dicetak oleh J. Itzes. Sang pemain juga tengah dalam kondisi terbaik dan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Tom Haye bahkan masuk ke dalam nominasi gelandang terbaik Eredivisie di musim ini. Nggak heran kalau dirinya optimis skuad Garuda bisa berbicara banyak menghadapi Irak dan Filipina. Menemani Tom Haye ada Ivar Jenner yang selalu menjadi pilihan utama dari Sintayong. Gelandang dari FC Utrecht ini punya penghubung antar lini yang cukup baik. Apabila mengalami kebuntuan, Ivar Jenner kerap mencari celah untuk melepaskan sepakan. Duet Tom Haye dan Ivar Jenner diprediksi akan jadi kombinasi yang saling melengkapi. Sebagai opsi, timnas Indonesia cuma punya Ricky Kambuaya di bangku cadangan. Gelandang serang Dewa United ini bisa menjadi pilihan ketiga karena posisi fleksibelnya. Sayangnya, Sintayong nggak memanggil Mark Locke dalam skuad sementara. Pemain Persib Bandung ini terkejut melihat namanya nggak masuk di dalam skuad. Meskipun begitu, Klok mengaku bakal lebih bekerja keras agar Coach Sintayong kembali meliriknya. Penyerang. Lini penyerangan timnas Indonesia punya stok berkualitas yang melimpah. Sayangnya, Sintayong nggak bisa menurunkan skuad penuh karena absennya Witan Sulaiman. Pemain Bayangkara Presisi Indonesia ini terpaksa tidak dipanggil Coach Sintayong karena dipanggil Allah ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Untuk babak penentuan kualifikasi Piala Dunia ini, Witan diharapkan memberikan suportnya dalam bentuk doa. Dengan begitu, Coach Sintayong bakal memainkan trio penyerangan. Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan juga Marcelino Ferdinand diperkirakan bakal menjadi pilihan utama. Untuk Ragnar kemungkinan diturunkan sejak babak pertama. Di laga menghadapi Vietnam, dia berhasil menjadi momok mematikan di lini depan. Akselerasi dan kecepatannya berhasil membuat pemain lain leluasa untuk mencari celah kosong. Sementara untuk Rafael Struijk dan juga Marcelino diharapkan bisa melanjutkan konsistensinya. Kedua pemain ini punya performa yang cukup apik saat tampil di ajang Piala Asia U23. Di sisi lain, Sintayong masih bisa mengandalkan Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat. Dimas akan diturunkan seandainya lini serang timnas Indonesia mengalami kebuntuan. Ambisi besar lolos ke babak ketiga. Timnas Indonesia memasang target besar mengincar hasil terbaik menghadapi Irak dan Filipina. Coach Sintayong berambisi membawa skuad Garuda menyegel 2 kemenangan. Padahal timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk lolos sebagai runner-up. Namun Sintayong tetap menuntut anak asuhnya tampil maksimal. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini nggak ingin punggawa skuad Garuda kehilangan fokus di 2 laga terakhir. Dengan tambahan 3 poin, skuad Garuda nggak akan bisa dikejar oleh Vietnam. Hasil ini bakal membawa timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Apabila berhasil, maka skuad Garuda akan otomatis menyegel tiket di Piala Asia 2027.
Itulah ulasan prediksi starting lineup Timnas Indonesia dengan diperkuat pemain keturunan di ajang kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis kalau Timnas Indonesia bisa menyapu bersih 2 kemenangan dan lolos ke babak ketiga? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.